mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah, sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, Shalom, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Yang bersukacita boleh katakan amin, saudara. Mari Bapak Ibu pagi hari ini bawa hati kita, bawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Karena saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, mujizatnya pasti terjadi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, kita mau satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada pagi ini kami ada di rumah-Mu. Satu kerinduan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Hati kami haus, hati kami lapar akan Engkau ya Tuhan. Maka itu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di gereja. Haleluya. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Nulis. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu memenuhi gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Yuk sama-sama katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup. Kami katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah. Mari kami sembah Engkau Tuhan. Amin. Yes Lord. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah kau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Kau tetap Allah, kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang layak kami sembah, yang layak kami puji. Tinggikan namamu Yesus, kami bawa pujian kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagimu Yesus. Menyenangkanmu, ini kerinduan kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau layak kami sembah di atas segalanya. Haleluya. Hiramaya sanaramo Yesus, Yesus Tuhan, tinggikan namamu di atas segalanya Bapa. Haleluya. Oh Ramaya Sakaraba. Haleluya. Diagungkan Engkau Tuhan, dimuliakan namamu Yesus. Mengalir Roh Kudus. Uramaya sanaramo ya sanaramo. Orabaya sakarabaya naramaya se. Haleluya. Lawat setiap kami Tuhan, lawat umatmu. Yes God, sikiralamaya se. Haleluya. Bebaskan penyembahanmu. Yes God. Uramaya sanaramo. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Oh Ramaya sanaramo. Haleluya. Oh Ramaya sanaramo yasi. How great is our God. Sing with me, how great is our God,
and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great, and always sing how great, and always sing how great is our God. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa, pada pagi hari ini Engkau melihat Bapa begitu banyak jiwa-jiwa yang akan datang di pagi hari ini Bapa. Bapa, biarlah pada pagi hari ini ada suatu suasana yang indah di mana kami dapat bersekutu menyembah ke dalam hadirat-Mu Bapa. Ya Allah Roh Kudus, penuhilah tempat ini dengan Roh Kudus-Mu. Engkau yang akan beracara. Kami minta api-Mu Bapa, api-Mu ada di mesbah, di pelataran ini Bapa, mulai pagi hari ini sampai nanti menjelang malam. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, Indonesia adalah biji mata-Mu, Indonesia adalah kesayangan-Mu Bapa. Indonesia Engkau akan buat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Banyak bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat, akan mendapatkan sesuatu yang berharga melalui Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin Bapa yang akan mengakhiri jabatannya Bapa, untuk presiden, wakil presiden beserta jajaran pemerintahannya Bapa. Bapa, mereka setelah menunaikan tugasnya Bapa, Engkau tetap berkati setiap langkah-langkah mereka, setiap apapun yang mereka ambil ketika mereka telah selesai dalam masa tugasnya. Engkau Allah yang akan tetap memberkati mereka, bahkan untuk presiden, wakil presiden yang terpilih beserta jajarannya nanti Bapa. Tuhan, Engkau berkati, Engkau tambahkan hikmat-hikmat-Mu, Engkau tambahkan pengertian, bahkan Engkau berikan sesuatu yang berbeda bagi mereka Bapa dalam memimpin Indonesia ini Bapa. Biarlah Indonesia dapat selalu bersatu, Indonesia dapat selalu bersatu di dalam apapun juga Bapa. Segala roh pemberontakan, roh kudeta atau apapun itu hamba patahkan, hamba hancurkan demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah banyak jiwa-jiwa, banyak rakyat Indonesia dapat bertobat, mencari Engkau sungguh-sungguh Bapa melalui pemerintahan yang baru ini Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pastor Thomas Chandra. Tuhan, Engkau berkati beliau, Engkau tambahkan hikmat, marifat, pengurapan-Mu yang dari ilahi. Bapa, Engkau sembuhkan sakitnya dimanapun dia berada Bapa. Biarlah kelemahannya menjadi kekuatan baginya Bapa. Engkau berikan jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi Bapa, untuk dia dapat
dia berkati melalui sesuatu yang berasal daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap keperluan beliau, Engkau berkati setiap langkah-langkah, ada penyertaan, ada pagar-pagar apimu Bapa untuk beliau. Engkau berlipat-lipat untuk pagar-pagar itu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa, jadikan dia tetap hamba, hati hamba ada padanya Bapa, sehingga hanya bisa berfokus padamu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami juga bawa dalam doa untuk gembala kami di sini, Pastor Abraham Irwan beserta istri dan ketiga anaknya. Tuhan, Engkau berkati setiap pelayanan beliau, bahkan di tempat baru ini. Ada kerinduannya Bapa untuk setiap jiwa-jiwa yang datang. Tuhan, kirimkan bukan hanya 100-200 jiwa, tapi 5.000 jiwa untuk tempat ini. Tuhan, tempat ini akan menjadi besar sesuai kerinduan beliau. Kita hasilikin atau akan banyak pertobatan, akan banyak jiwa-jiwa baru yang akan hadir di tempat ini. Kita Engkau berkati juga setiap keperluan, setiap apapun yang beliau butuhkan Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati beliau. Kita kasih Tuhan, biarlah jiwa-jiwa ini dapat berjumpa secara langsung, dapat bertemu dan merasakan hadirat serta lawatan Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, sebentar lagi juga beliau akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu itu Bapa, sehingga firman yang disampaikan dapat menjadi taburan benih yang indah bagi kehidupan kami, sehingga dapat bertumbuh menjadi buah-buah yang banyak, bahkan berbuah bagi banyak orang Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkati juga untuk jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini Bapa, mulai pagi hari ini sampai siang bahkan sampai sore. Biarlah banyak jiwa, banyak jemaat-jemaat yang datang ke tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka pergumulkan Tuhan, ketika mereka datang, ketika mereka meminta kepadamu Bapa, Engkau Allah yang akan menjawab mereka, Engkau Allah yang akan memberkati, bahkan akan memulihkan setiap kehidupan mereka. Engkau Allah yang akan melepaskan setiap jiwa-jiwa yang terbelenggu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus ada kelepasan, ada pemulihan, bahkan ada sesuatu yang baru bahkan setiap hari baru dari-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Bekerjalah Engkau untuk waktu sekarang ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang berikan kita kemenangan pagi ini. Yang setuju kata amin. Yang setuju berikan tepuk tangan. Come on. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu di tempat ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Yang bersukacita kata amin. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan. Di awal katakan Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai apa? Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan
sukacita. Come on. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan. Dan inilah sukacita kami Tuhan. Kita Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah ada di tengah kita. Yang tujuh berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Come on. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bagi dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dialah pengharapan kita, itu kata Nabi. Para papa bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia berperang ganti. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Musik menyembah Tuhan, come on, haleluya. Dialah perlindungan kita, Dialah pengharapan kita. Yang setuju kata amin. Semua tepuk tangan di atas, come on, haleluya. Biar Engkau dipuji, Engkau disenangkan melalui pujian kami pagi hari ini ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya. Come on, yes God. Terus Engkau diagungkan tempat ini. Sama-sama ya. Para papa. Lebih keras lagi dong. Para papa. Para papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan.
Kita raih kemenangan pagi ini bersama Tuhan, amin. Haleluya, umat pemenang silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebentar kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari sambil kita mempersiapkan, kita satu dalam doa. Bapa, sebentar kami berikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk taburan renov di tempat ini terus Tuhan. Biar kami memberi dengan sukacita. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi pada pagi hari dalam nama Yesus. Yang siap memberi dengan sukacita sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan berkati. Mari petugas saya persilakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Mari Bapak Ibu saya undang kita semua bangkit diri. Ku terhubung, oh, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung, oh, dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami rindu terhubung dengan Engkau pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami rindu menyatu dengan Engkau pagi hari ini. Biar pagi hari yang indah ini Tuhan, setiap kami Tuhan Yesus terkoneksi. Amin. Setiap kami Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kami boleh melekat dengan hati-Mu.
ada dalam hatimu, mengerti setiap perasaanmu Tuhan Yesus. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Yang selalu ku andalkan,
Bapa, terima kasih. Saya percaya pada pagi hari ini masih ada Tuhan. Kami masih bisa nyembah Tuhan. Kami masih bisa berdoa di hadapan Tuhan. Saya percaya ada mujizat buat setiap kami. Ada keselamatan buat setiap kami. Ada pertolongan atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sama sekali tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi firman-Mu pagi hari ini itu yang berkuasa atas setiap kami. Dan jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya Tuhan. Tuhan berikan pengertian yang lebih luas lagi. Roh Kudus Engkau menguasai setiap hati pikiran kami. Kami serahkan waktu sebelum tangan-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita semua yang siap sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap di sini. Boleh tambah sedikit lagi, monitor. Yes, haleluya Bapak Ibu Saudara. Semua shalom. Bisa melihat saya? Kita harus celingak-celinguk di sini ya. Nggak jadi soal Bapak Ibu Saudara ya. Awalnya waktu kita bangun ini, kita lihat bangunan sebelah Saudara, itu tiangnya kecil kan. Nah, pas di tempat kita di sini ternyata tulangnya tuh gede katanya. Jadi nggak bisa dikecilin lagi. Solusi yang terbaik kata beliau yang punya gedung katakan bahwa kalau kalian beli, itu boleh dipotong katanya gitu. Boleh dipotong terus pasang tiang lagi kiri kanan di sini. Gak apa-apa ya. Amin. Masih bisa fokus ya. Kita udah pasang beberapa kamera biar bisa yang di rumah Bapak Ibu Saudara bisa tetap memperhatikan. Yuk, pagi hari ini kita masih belajar tentang yang namanya buah-buah roh. Sama-sama katakan buah roh. Saya sangat senang membahas tentang buah roh Bapak Saudara karena itu sebuah kualitas kita. Sama-sama katakan saya lagi, kualitas kita. Di gedung yang lama, di Unity saya sudah khotbahkan Bapak Saudara, saya sudah sampaikan buah roh itu adalah kasih, sukacita, dan hari ini ke yang selanjutnya, yaitu tentang damai sejahtera. Haleluya. Waktu tema tentang buah roh yang membahas tentang kasih, dah gini aja nih, enak John. Gini aja udah. Waktu membahas tentang kasih Bapak Saudara, kita diajarkan bahwa ada agak sedikit percuma begitu ya. Kalau kita punya karunia semuanya, kita melayani Tuhan dahsyat yang luar biasa. Kita aktif gereja, tetapi kita nggak dapat mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya. Karena kasih itu adalah yang terpenting dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan ngajarin kita itu tentang kasih, katakan yes. Nah, pagi hari ini kita akan lanjut tentang damai sejahtera. Saya mau bertanya, ada berapa banyak yang punya damai sejahtera pagi hari ini? Saya nggak damai pastor. Ini ke gereja aja rasanya, aduh penuh dengan struggle ya, penuh dengan pergumulan. Karena pagi hampir semua ini pelayan Tuhan. Oh ada satu ya. Haleluya. Bagaimana mau berdamai sejahtera pastor? Pergumulan saya banyak sekali. Ya suami, ya istri, ya anak, ya pekerjaan, ya keuangan, ya kesehatan, semua pokoknya. Semua numpuk pastor. Haleluya. Kadang Bapak Saudara ketika kita katakan bahwa pergumulan kita mungkin gak damai sejahtera gara-gara kita keuangannya sedikit, tapi enggak juga orang yang banyak berkatnya, banyak Tuhan berikan berkat yang berlimpah atas hidup mereka enggak miliki damai sejahtera juga tuh. Sebab apa? Damai sejahtera itu adalah berbicara tentang rohnya Tuhan. Jadi bukan berarti kita damai sejahtera kalau kita Bapak Ibu Saudara setiap minggu jalan-jalan ke luar negeri, jalan ke luar kota. Haleluya. Kemudian gak ada masalah sama sekali. Bagaimana hidup kalau gak ada masalah? Gak mungkin, pasti ada masalah. Nah oleh sebab itu Tuhan katakan buah roh itu pelajaran sekolah minggu. Tapi jangan diabaikan. Di tembok sekolah minggu itu ada sebuah roh, banyak banget. Nah buah roh yang namanya damai sejahtera Bapak Saudara nggak akan kita dapatkan di tempat lain selain di dalam Yesus. Ini Omang lihat saya harus lihat TV ya.
Makanya harus ke sini nih. Haleluya. Nah, sebelum kita berbuat dosa dalam suasana hidup yang penuh dengan kecemasan ya, kegelisahan oleh karena tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Kita hidup dalam suasana hati yang penuh dengan kecemasan sehingga kita takut kalau hidup kita ini enggak nyaman. Tapi padahal firman Tuhan berikan buat setiap kita bahwa damai sejahtera adalah pemberian yang istimewa dari Tuhan. Dan damai sejahtera itu sudah ada dalam diri kita. Itu melekat kepada setiap pribadi kita. Dalam situasi apapun, damai sejahtera itu ada. Katakan ada. Karena itu adalah roh Allah. Gimana caranya roh Allah? Enggak ada. Haleluya. Saya sudah melayani, saya sudah sungguh-sungguh datang gereja. Saya bayar persepuluhan aktif. Bahkan gereja aturannya 10%, saya 15, saya 20. Wih, keren saudaranya. Haleluya. Tapi kenapa pastor? Hidup saya, keluarga saya enggak damai. Terkadang situasi akan menguburkan yang namanya buah roh ini. Situasi yang enggak nyaman akan menguburkan yang namanya buah roh, yaitu damai sejahtera ini, saudara. Nah itu, hati-hati. Iblis sangat pandai untuk mengakali kita. Iblis sangat pandai untuk memperdaya situasi yang tadinya kita punya damai sejahtera daripada Tuhan, punya buah roh Allah daripada Tuhan, tapi karena situasi ini enggak nyaman, sehingga kita bilang, waduh hidupku enggak damai, hidupku enggak sukacita. Padahal sekali lagi, buah roh itu udah ada. Tinggal kuat-kuatan mana. Saya pernah bahas tentang yang namanya daging dan roh. Mau hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Kalau daging terus yang dikasih makan, maka damai sejahtera ini, buah-buah roh ini, maka gak akan berasa atas hidup kita. Kita pasti merasa, aduh saya gak enak nih, saya gak damai, udahlah saya gak mau pelayanan, saya gak mau melayani lagi, saya gak mau doa lagi, saya gak mau gereja lagi, saya gak mau aktif-aktif lagi. Haleluya. Iblis paling gampang, iblis paling sering Bapak Ibu Saudara mengakali kita dengan situasi. Padahal damai sejahtera ini Bapak Saudara enggak dapat dikalahkan oleh apapun. Asal setiap kita mengerti dalam hidupku ada roh damai sejahtera. Amin. Dalam hidupku ada roh damai sejahtera yang jauh lebih dahsyat daripada persoalan yang kita hadapi. Makanya ada orang Bapak Saudara, walaupun mereka dalam setiap menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan yang sangat banyak atas hidupnya, tetapi tetap sukacita. Kenapa? Karena dia mengerti. Damai sejahtera, roh damai sejahtera itu, buah roh damai sejahtera itu hidup dan berkembang, berbuah jauh lebih besar dalam hidupnya, katakan amin. Yes. Ketika disembunyikan damai sejahtera ini oleh persoalan-persoalan hidup, maka kita merasa, waduh Tuhan, aku nih sia-sialah rasanya. Mending aku tinggalin Tuhan aja deh. Mending aku lari daripada Tuhan deh, cari damai sejahtera di luar. Kita buka dulu ayatnya, biar gak dianggap khotbahnya sesat. Kita buka ayat ya, Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama, multimedia dapat. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayatnya tetap di sini. Perhatikan Bapak Saudara, siapa yang memberi damai sejahtera? Dia. Siapa yang dapat rampas itu semua yang diberi oleh Tuhan? Iblis bisa. Wih, hebat banget iblis kalau bisa. Kalau begitu sia-sia apa yang Tuhan buat? Sia-sia ayat ini.
Tuhan katakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu atau setiap kita. Damai sejahtera aku berikan padamu. Haleluya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berikan damai sejahtera ini, ada yang namanya proses hidup. Terkadang kita nggak suka cita sama proses hidup. Terkalahkan sama proses hidup. Lebih milih merasa menderita, merasa sengsara dengan proses hidup, daripada ia tetap on fire, bersuka cita, punya damai sejahtera daripada Tuhan. Ketika kita kehilangan damai, ketika hatinya mulai panas, damai sejahtera itu mulai hilang, Bapak Saudara, kita tidak dapat untuk berpikir secara normal. Susah, maunya bete, maunya kesel, Saudara, apalagi ngeliat mukanya malas, dengar namanya malas, Saudara ya. Sehingga udah nggak normal lagi pikiran kita. Hati nuraninya udah not clean. Udah ada border di hatinya. Nah, pada saat inilah iblis bersuka cita atas kita. Waktu pikiran kita mulai nggak nyambung ya. Perasaan hatinya ini mulai kacau. Nggak dapat menguasai dirinya. Nggak dapat menguasai situasi yang terjadi. Haleluya. Maka firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Yesus pun waktunya melayani ya. Saya mau tanya, lancar-lancar saja? Kan dia Yesus dong. Harusnya gak ada ahli-ahli Taurat. Harusnya gak ada orang yang menentang dia. Tetapi lihat, walaupun ada tekanan atas hidupnya, ya, sampai dia mati di kayu salib, dia masih punya kuasa. Dia masih bisa untuk memuliakan Bapa di sorga, Bapak Saudara. Oleh sebab itu kita belajar bahwa damai sejahtera sudah ada atas diri kita. Tinggal kita yang dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh situasi sehingga kita nggak dapat berdoa. Turunan-turunannya, Bapak Saudara, ketika orang sudah lepas dari damai sejahtera, yaitu putus asa. Yang kedua, kemana? Dia cari pohon cabai buat gantung diri. Betul gak Bang? Iya kan, pohon cabai dicarinya. Gak tahu di pohon cabai itu mahal, Saudara. Waduh, udahlah, aku udah ditolak di keluarga. Aku sudah apalagi ya, gagal. Aku udah gak bisa pokoknya. Temanku cuma pohon cabai sama tali. Setamang. Haleluya. Ingat bahwa kita mau hidup dikuasai oleh Roh Allah. Kita sadar bahwa hidup kita ini mesti dikuasai oleh damai sejahtera daripada situasi lingkungan kita. Katakan amin. Oke, selanjutnya Roma 16 ayat yang ke-20. Wah, ini lebih sadis lagi ayatnya. Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Ayo, buruan. Kita baca sama-sama ayatnya, 2, 3. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Orang yang punya damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara, kita yang mengerti dan paham bahwa damai sejahtera itu adalah Roh Allah yang ada atas hidup kita, maka itu yang akan menghancurkan iblis. Amin. Haleluya. Makanya jangan ditipu oleh situasi, Saudara. Memang situasi itu bikin apa ya? Bikin hati itu tidak damai, betul. Mau gereja berantem dulu, langsung chat, pastor nggak bisa datang misalnya. Di tengah jalan salib orang, mulai kesel, Bapak Saudara. Terlalu cepat ambil keputusan. Ya, Tuhan katakan, still, tenang. Amin. Karena Roh Allah jauh lebih besar harusnya menguasai diri kita secara pribadi. Dunia tidak dapat memberikan damai sejahtera.
Meskipun kita cari sukacita, kita cari hiburan, ternyata di ujung ada hiburan. Saya baru tahu malam-malam di sini. Ya, jam berapa itu? Seksi. Tak pikir dari mana orang-orang ini. Ya, Pak Edwin paling senang tuh makanya. Haleluya. Ternyata dia tahu, pastor, itu di ujung loh. No, kan? Tahu dia. Kadang-kadang orang cari hiburan di mana, saudara? Diskotik lah, karaoke lah. Amin. Saya lagi, dunia gak bakalan bisa ngasih damai sejahtera. Karena damai sejahtera bukan milik dunia. Haleluya, mendeom. Hanya Allah sumber segalanya. Konsep dunia tentang damai sejahtera adalah tidak adanya kesulitan. Dunia ngajarin kita, kalau damai sejahtera itu ya hati kamu tenang, gak ada masalah. Itu dunia ngajarin kita gitu loh, saudara. Apalagi? Tidak adanya kesulitan, adanya keamanan, bahagia, terhindar dari malapetaka. Haleluya. Dunia ngajarin gitu. Kalau kamu cekcok terus, wah, untuk apa kamu hidup? Dunia ngajarin gitu, saudara. Tapi terkadang kita sedang melewati proses hidup, walaupun belum beres keadaanmu, Tuhan mengerti. Yang penting Bapak Ibu Saudara, kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tahu ini proses hidupku. Memang gak gampang, memang gak mudah. Proses hidupku beda dengan orang lain. Beda prosesnya, beda hasilnya, beda berkatnya. Gak usah takut. Kok aku berat banget, Pastor? It's no problem. Tuhan tahu proses hidupmu. Tuhan tahu proses hidup kita. Katakan kiri kananmu, Tuhan tahu proses hidupmu. Tuhan tahu. Haleluya. Tuhan gak marah kok. Tuhan tetap menolong. Apa karena kita dalam proses yang mungkin dalam lembah kelam, proses yang sangat di bawah, tiba-tiba Tuhan pergi? Tapi kalau kita punya damai sejahtera, tadi dikatakan bahwa Tuhan mau kalahkan itu iblis. Waktu kita menghadapi proses kita dalam dunia ini, saudara, Tuhan mau kalahkan semua yang ada supaya kita menang bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Oke. Namun ketika kesulitan berhenti, manusia tetap menderita kegelisahan batin. Sekali lagi, makanya damai sejahtera bukan dari dunia. Kemanapun kita mencari, kalau nggak dalam hadirat Tuhan, nggak bersekutu dengan Tuhan, batinnya nggak bisa dibeli, nggak bisa dihibur oleh apapun selain dengan Tuhan. Haleluya. Makanya sedikit-sedikit jangan takut. Dan namanya proses hidup tetap ada, Tuhan pun tetap ada. Haleluya. Tetap kuat bersama dengan Tuhan, katakan yes. Tuhan pasti memberkati, menyertai setiap kita kok. Enggak usah terlalu takut. Yang pertama, hasil dari damai sejahtera, kita akan tenang di tengah badai. Amin. Kalau ada damai sejahtera atas setiap kita, maka kita akan tenang di tengah badai. Ini sampai jam berapa sih? 9 apa setengah 10? Setengah 10 ya? Hah? Setengah 10 saya? Oh masih lama dong. Tadi saya was-was. Yuk, Markus 4 ayat yang ke 37 sampai 31. Semua udah pasti tahu ayat ini. Markus pasalnya yang keempat ayat 37 sampai 41. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" 41 terakhir. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di sini kita diajarin Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika ada damai sejahtera atas hidup kita, ada ketenangan di tengah badai. Makanya kalau lihat badai yang besar, kalau sedang ngalamin badai yang besar, tenang dulu. Aja kesusu. Tenang sih. Tenang dulu. Saya pernah, saudara, waktu mau ke rumah sakitnya sama si kembar, tiba-tiba mobil diserempet di belakang. Bro, waduh. Haleluya. Orang yang lewat tepi jalan, "Udah Pak, pukul Pak, pukul." Dia mau berhenti juga, mau bantu kali ya. Tapi saya tetap tenang, saudara. Tuhan, ditabrak ini. Apa yang harus dilakukan? Kalau emosi yang ditonjolkan, saudara, saya nggak butuh itu. Saya butuh mobil diganti. Maka di tengah badai, tenang dulu. Dengar kabar yang besar, melihat badai yang besar, Tuhan ajarin, tenang dulu. Apa yang harus kita ucapkan? Perasaan apa yang harus kita ambil? Tenang dulu. Kata-katanya mbok disusun dulu, jangan kayak orang latah. Tahu orang latah ya? Latah itu kita ngomong A, dia pun A. Kita suruh lakuin, seketika juga dilakuin sama dia. Saya senang dulu, masih kecil di kampung tuh ada orang latah. Nenek-nenek, kami masih mandi di sungai. Wah, ini kampung banget saya kalau gitu ya. Di sini udah pada mandi di kamar mandi, saya mandi di sungai tetap. Jadi kalau kita mandi di sungai, ketemu nenek ini, "Ayo nek, lari nek," gitu. Dan dia langsung tanpa pikir panjang. Ya, dia langsung lari, langsung cepet. "Nek, buang anduknya." Anak kecil bebas. Dia buang anduknya. Anduknya di sini, bukan gini. Andukan yang di leher loh. Dia buang anduknya gitu. Ya. Makanya kalau ada badai yang besar, tenang dulu, jangan kayak orang latah. Itu penyakit loh. Ternyata itu penyakit latah. Saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu mengganggu psikologi dia. Kalau lihat badai yang besar, kata firman Tuhan, buka lagi ayatnya, jangan ditutup. Yes. Buka ayat yang ke-39. 39. Ayo. Kata firman apa? Diam. Tenang. Kok tenang sih? Diburu-buruin juga badai itu udah datang. Dan kita tidak dapat berpikir dengan baik. Sehingga apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mati kita Tuhan. Haleluya. Enak banget kamu tidur. Udah mau mati ini kita. Tuhan katakan apa? Ayat yang 40. Waduh, malu banget. Udah ngamuk, marah-marah. Tuhan ngomong apa? 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu gak percaya? Udah ada Yesus di situ kok. Di hidup kita udah ada Yesus kok. Amin. Apa gak ada Tuhannya di hidupnya ini? Kita screening dulu. Ada semua. Ada semua Yesus di sini ternyata dalam hidupnya. Doa pakai nama siapa? Udah beda kah doa kita? Sama ya? Masih nama Yesus kan? Tenang dulu, badai. Wah, ini badai gede banget nih. Tenang kata Tuhan. Waktu kita tenang, nah itu kita milih Tuhan. Saya harus emosi kah? Saya harus keluarkan kata-kata apakah? Atau latah? Ya. Mulai minta hikmat Tuhan. Tuhan, ini badai gede banget nih. Saya harus apa? Tetap, kalau hatinya tenang, Bapak Ibu Saudara, kita dapat mikir.
Ya, kita dapat mikir. Waktu itu saya ditabrak, saya tenang dulu, tenang. Saya tanya, Pak, waduh gimana nih mobil saya ketabrak. Dia yang gemetaran, saudara. Dalam hati saya, tenang aja, gak usah takut. Saya yang takut gak diganti. Ternyata beneran lo gak diganti. Diganti sih. Saya puji Tuhannya, dia, karena kita baik mungkin ya, dia bawa dompet istrinya depan saya, saudara. Pak, maaf, ini sisa uang kami. Dia bukan orang Jakarta, kalau Jakarta tak ikutin sampai ke rumah. Ya. Pas dia tabrak, radiator dia pecah, bocor tuh, ngocor banget tuh. Puji Tuhan, ya saya nggak apa-apa. Ya, dia datang, dia buka dompetnya, Pak, uang saya sisa segini. Coba sini saya hitung uangnya cuma 600.000. Ya udah deh Pak, boleh nggak? Ini saya ambil 500.000, saya bilang gitu. Terus saya tanya lagi, ikhlas nggak? 500.000. Sorry ya Pak, saya ambil 500.000 aja. Uangnya 600 kan? 100.000 tak urusan dia lah, minjam kayak apa kayak buat dia pulang kampung. Tapi saudara, di sini ketika memang badai itu udah terjadi, kalau hatinya tenang, ada solusi yang terbaik. Dia pun dapat damai sejahtera, kita pun dapat damai sejahtera. Memang nanggung sih waktu itu. Pas di servis, habis 5 juta, puji Tuhan. Ada 1/10-nya masuk. Ya, ada 1/10-nya masuk. Daripada harus ngamuk-ngamuk kemana segala macam. Ya, sekali lagi ingat, ketika badai itu datang, tenang dulu. Itu ajaran firman Tuhan, bukan ajaran saya. Ya. Haleluya. Itu yang pertama. Ketika ada damai sejahtera, ada ketenangan di tengah-tengah amukan badai. Udah jatuh tempo. Aduh, sebentar lagi jatuh tempo. Aduh, ketar-ketir nih ya. Tenang dulu, nanti Tuhan kasih ide. Amin. Menghadapi badai hidup yang besar, tenang, banyak berdiam diri sama Tuhan untuk cari slot supaya ada solusi yang masuk di situ. Saya mau bertanya, apakah Tuhan gak ngasih solusi atas kita? Apakah Tuhan gak ngasih hikmat atas kita untuk berpikir bagaimana caranya kita boleh Bapak Ibu Saudara melewati proses hidup ini? Pasti Tuhan tolong. Makanya ini loh, damai sejahtera ini loh, gak boleh hilang. Jangan dikuasai sama situasi. Amin. Meskipun itu rugi, Yesus bukan rugi lagi, udah mau mati mereka tengah laut. Kalau sekarang mah ada pelampung mungkin ya, pelampung gitu ya. Kalau dulu mungkin kalau hilang ya hilang, makan ikan. Tapi Tuhan katakan tenang. Dan perkatakan kepada badaimu. Mereka menjadi sangat takut, 41, dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tuhan perkatakan kepada danau itu, diam. Tenang. Maka ia tenang. Bapak Saudara, adakah satu hal hari ini yang ternyata selama ini sudah mencuri damai sejahtera, yang ternyata selama ini menguasai hidup kita Bapak Saudara, sehingga damai sejahtera itu gak muncul. Di rumah masih rasa di neraka Bapak Saudara, jangan dulu. Ada kan kalau di rumah, saya malas pulang ke rumah nih, rasanya kayak di neraka. Entar dulu Saudara, tenang dulu. Haleluya. Kita bisa mikir hal yang lain yang lebih mulia di hadapan Tuhan supaya kita kuat. Makanya harus tenang biar dapat berpikir. Tenang setiap kita supaya dapat mendengar Tuhan ngomong apa. Ada maksud Tuhan apa? Ya, ketika badai ini datang ada maksud Tuhan yang besar Bapak Saudara, supaya murid-muridnya tahu kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, bahwa danau pun teduh. Angin topan teduh. Badai teduh saat itu.
Oh ternyata ada maksud Tuhan ketika mereka diombang-ambing di tengah laut. Setiap ada badai, pasti ada maksud Tuhan di situ. Makanya diam tenang, apa nih Tuhan maksudmu? Amin. Tanya Tuhan dulu, pasti ada maksudnya. Haleluya. Kemudian yang kedua, damai sejahtera akan menjaga hati dan pikiran kita. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Yuk. Filipi 4 ayat yang 7. Ayo buruan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Iblis main di area pikiran. Iblis main di area hati. Kalau damai sejahteranya mulai hilang, Bapak Saudara, maka kandaslah hatimu, kandaslah pikiranmu, tenggelamlah hatimu, tenggelamlah pikiranmu. Orang suka katakan apa? Gelap mata, Saudara. Gelap mata, gelap keputusan, perkataannya udah gak tahu lagi apa yang diucapkan. Amin. Pesan firman Tuhan pagi hari ini, damai sejahtera ada atas setiap kita. Damai sejahtera muncul di hati kita. Oleh sebab itu, Saudara, jangan takut ketika ada badai. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, hasil dari damai sejahtera menenangkan semua pikiran yang menyiksa dan tuduhan-tuduhan intimidasi dari iblis. Coba kalau hatinya gak damai, kucing lewat aja dia marah. Diklakson orang aja dia bisa marah loh. Dia bisa berdosa gara-gara diklakson orang. Siapa pelakunya? Gak ada di sini. Titit, woi, brengsek lu. Apain klakson? Gara-gara klakson ini udah mulai berdosa, saudara. Ampun. Itu badai loh. Apalagi yang rese ya, kalau lagi macet. Saya hari Jumat kemarin, saudara, itu ternyata ngantar anak saya di sekolahan sini, berangkat 6:30. Nyampe di Gading Serpong 8:30. Jadi dia telat setengah jam. Telepon gurunya katanya masih bisa masuk. Udah macet, padat jalan, kayaknya nggak ada selah deh. Tapi di belakang tit. Saya pikir ini mobilnya kurang canggih sih Pak. Mestinya ada baling-baling mobilnya. Jadi ketika macet, dia terbang sendiri gitu. Badai loh itu loh. Apa yang keluar dari mulutmu, apa yang ada keluar di pikiranmu, di hatimu, bukan depannya B, belakangnya K. Brengsek. Aduh B, belakangnya K lu. Tahu macet. Jangan terlalu mudah lah kalau mau berdosa. Amin. Harusnya dosa masuk dalam hidup kita. Tak segampang itu. Gimana lagu itu? Gimana lagi? Wah, tak segampang itu. Maksudnya dosa masuk tuh gak segampang itu, gak segampang tit, klakson doang Bapak Saudara. Agak dipersulit lah biar masuk ke hati kita. Agak dipersulit lah untuk diperbuat. Amin. Klakson doang udah B, belakangnya K. Matamu gak lihat, di mata-matain lagi. Nah, kita berlatih menguasai diri ya. Sebab damai sejahtera Allah turun atas setiap kita. Dia akan memenangkan semua pikiran yang menyiksa dan tuduhan-tuduhan serta intimidasi daripada si jahat. Mari kita bangkit berdiri. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku,
turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup memenuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup
sia-sia, tapi firman-Mu merubah hidup kami sehingga damai sejahtera itu memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan berkati. Baik, sebentar kita memberikan persembahan yang kedua di amplop warna putih saudara, untuk pembangunan renovasi gedung ini. Dan nanti Bapak Ibu setelah mempersiapkan, Bapak Ibu saudara bisa maju ke depan, sudah ada kotak di depan saya. Mari sambil mempersiapkan kita satu dalam doa. Bapa, sebentar kami berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan untuk renovasi gedung ini dan bangunan. Biarlah kami memberi dengan sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan berkati. Sambil kita memberi persembahan, kita lihat pengumuman dari multimedia. Ikuti Worship Night setiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Kami menanti Anda untuk hadir di tempat ini. Ibadah KKR hari 17 Agustus dengan tema Aku Merdeka akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra. Acara ini dilaksanakan secara langsung di tempat ini. Ayo anak muda, siapapun kita mulai dari SMP, SMA, kuliah. Mari bersama-sama untuk hadir di ibadah youth di tempat ini dan bergabung dalam grup youth IFLC Tangerang. Anak muda, ayo scan barcode ini untuk tergabung dalam grup WhatsApp. Anak muda yang cinta akan Tuhan dan siap dipakai Tuhan. Menyala, menyala, menyala. Sebelum berakhir saya mau berpantun. Dengarkan, untuk apa jadi bujang, hidup sepi, sendiri saja. Ingin hati pengumuman panjang, apa daya masih ada acara. See you next Sunday. God bless you. Haleluya, mari saya undang kita semua bangkit diri, kasih tahu menyala, menyala, menyala. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari angkat tanganmu pagi hari di hadapan Tuhan. Terimalah setiap berkat, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus terus mengalir berlimpah-limpah atas setiap kehidupanmu. Damai sejahtera Allah, damai sejahtera Allah, damai sejahtera Allah mengalir atas hidupmu. Dalam nama Yesus, pagi hari ini apapun yang dijumpai oleh tanganmu, yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan pasti akan buat berhasil. Berhasil dalam nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah setiap berkat ini dalam nama Yesus. Semua diberkati, sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you all. Happy Sunday, God bless you. Sorry tadi gak tau lagu yang mau firman, yang lagu tadi mau firman tuh gak tahu.